bangun subuh, kita selesai sholat subuh, nggak tidur lagi. Buka buku, kita belajar. Itu salah satu kiat belajar untuk mempermudah rekaman otak kita. Kenapa? Karena di subuh hari itu kondisi otak kita itu masih fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di podcast Cerdas Mudah, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah. Tempat kita belajar, menginspirasi, dan menyelami ilmu agama. Bersama saya Pak ini, Ustaz Muhammad Dasril, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kita ingin membahas tentang tema yang sangat bermakna, yaitu belajar agama Islam dengan hati. Oke Pak, kali ini kita ingin bertanya nih, sebelum pembahasan lebih dalam, bolehkah Bapak memperkenalkan diri, terutama profil pribadi Bapak sini? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, doa pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang. Sudah diundang di podcast ini, apalagi ini podcast yang sangat booming ya, tentang cerdas muda. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Dasril. Halo, untuk gelar Sarjana Pendidikan Islam. S1 saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau. Jadi, untuk kegiatan saya itu selain guru baik di SMK Muhammadiyah maupun SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, ketua RT juga. Jadi saya ini ketua RT 05 di Kelurahan Sukajadi, dan juga saya Ketua DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan untuk Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Jadi itu ya perkenalan singkat tentang saya. Ya di sini saya bahagia ya bisa diundang di podcast SMK Muhammadiyah yang luar biasa. Luar biasa Ustaz, kita sebagai pelajar di SMK Muhammadiyah mungkin kita merasa bangga bisa belajar langsung bersama Ustaz. Nah oke, langsung saja kita membahas tentang tema belajar agama Islam dengan hati. Nah boleh kasih penjelasan Ustaz atau makna apa sih belajar agama Islam dengan hati itu sendiri? Oh, kalau makna belajar agama dengan hati itu artinya belajar agama Islam itu bukan hanya ilmu yang kita cari. Bukan kita hanya faham tentang hukum misalnya kan. Oh, hukum sholat itu wajib. Bukan hanya itu. Tapi makna dari sholat itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita memahami agama itu dengan hati kita, kita belajar agama itu dengan hati kita, insya Allah apa yang dijelaskan guru, apa yang disampaikan guru itu akan menjadi makna untuk kita. Bukan hanya ilmu yang kita dapat, namun sikap kita akan lebih baik. Banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hafal hadis, namun mereka hanya bisa menghafal. Namun makna dari ayat mereka itu, ayat-ayat yang mereka hafalkan itu mereka tidak memahami. Nah kalau kita sebagai pelajar, apalagi kita ini pelajar SMK Muhammadiyah, kita harus belajar Islam itu secara menyeluruh, secara kafah, secara menyeluruh, masuk seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Belajar agama Islam, kita fahami makna dari ilmu yang kita dapat, dan kita tunjukkan dengan sikap kita. Jangan sampai kita hafal namun kita tidak tahu makna, dan kita menjadi orang-orang yang tidak patuh. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz,
boleh nih kasih saran atau kasih kasih pesan kepada khususnya pelajar di SMK Muhammadiyah agar lebih menghadirkan hati dalam belajar ilmu agama, Ustaz. Jadi kalau untuk belajar ilmu agama atau khususnya kita Islam, ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Jadi setiap kita itu wajib menuntut ilmu, itu wajib setiap umat muslim. Jadi karena kita seorang pelajar SMK Muhammadiyah, kita menganggap diri kita ini seorang pelajar di SMK Muhammadiyah, jadi pelajaran agama Islam itu harus kita tuntut dengan benar. Kita pelajari dengan benar, jangan setengah-setengah. Ya. Tuntutlah ilmu, cari ilmu. Walaupun karena kalau guru mengajarkan itu hanya setengah-setengah, dalam artian terbatas dengan waktu. Jadi kalau untuk belajar ilmu agama itu tidak terbatas di sekolah. Bisa di rumah, bisa di lingkungan tempat tinggal kita, bisa dengan teman-teman kita. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita, cari teman itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan kita mencari teman namun hanya mengingat tentang dunia, lupa dengan akhirat. Kita hanya bisa berboya-boya. Kita pergi nongkrong, lupa dengan jam sholat. Nah itu berarti teman itu tidak mengajar kita, tidak mengajak kita kepada kebaikan. Namun dia akan mengajak kita ke tempat maksiat, tempat buruk. Makanya cari teman. Cari teman itu yang baik. Cari teman yang sama-sama sevisi, semisi, seagama. Agar apa? Agar di waktu sholat kita bisa diingatkan, saling mengingatkan. Belajar. Yuk, sudah azan ini. Misalnya kita lagi nongkrong nih. Kita lagi nongkrong, lagi santai. Azan berkumandang. Azan zuhur berkumandang. Ya kita segerakan. Segerakan melaksanakan sholat. Tapi kalau ada teman kita yang memang kita ada teman akrab yang yang berbeda agamanya dengan kita kasih peringatan dengan dia. Kami izin dulu. Kita lagi ngobrol deh. Izin dulu ya. Saya ingin sholat. Sudah azan. Seperti itu. Jadi pesan saya kepada anak-anak SMK Muhammadiyah, yang pertama, belajar agama itu jangan dijadikan sesuatu yang dianggap mudah. Agama, sudah, sholat udah. Saya sudah sholat. Baca Quran. Saya sudah baca Quran. Hanya sebatas itu, jangan. Ya, karena agama itu semakin kita kaji, semakin mendalam, akan merasa semakin sedikit ilmu agama yang kita dapat. Ya, karena kenapa? Kajiannya itu lebih luas, lebih banyak kajian-kajian yang mungkin kita itu belum paham. Apalagi kalian anak-anak zaman sekarang ini masuk gen apa? Saya nggak tahu lah gennya ya. Itu sudah pergaulannya itu sudah melebihi batas ambang yang tidak wajar. Antara lawan jenis itu sudah tidak baik, ya. Pergaulannya sudah sangat miris di luar dengan kaidah-kaidah yang diajarkan dalam Islam. Makanya kita sekolah di SMK Muhammadiyah ini selain kita menanamkan kedisiplinan, menanamkan moral kita, juga menanamkan agama. Jadi bagaimana agama yang kita anut ini bisa kita kembangkan, bisa kita menjadikan pedoman hidup kita. Jadi kalau kita sudah memegang Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, insya Allah hidup kita ini akan berjalan sesuai yang Allah inginkan. Ya, jadi jangan takut merasa bahwa setelah saya tamat SMK ini saya ingin jadi apa. Enggak. Minta dengan Allah. Allah yang Maha memberi. Kita tidak tahu. Rezeki itu bisa mengalir
melalui pintu mana saja. Ya, banyak pintu itu banyak. Pintu rezeki. Jadi jangan kita takut bahwa setelah tamat SMK ini, aduh gimana ya? Susah nih mencari pekerjaan, wah susah ini. Enggak ada yang susah. Selagi kita berusaha, kita ikhtiar kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah, minta kita kepada Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia. Manusia itu hanya perantara. Tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi tidak usah takut. Ya kan? Jadi ayo, kita itu serius belajarnya. Untuk anak-anak SMK, serius belajarnya. Ya. Bukan hanya pelajaran Islam, pelajaran umum pun harus diseriusi belajarnya. Namun ditekankan di sini akidah kita. Karena kita memegang Islam, akidah kita kokohkan dulu. Ya. Rukun Islam, apa itu rukun Islam? Nah, rukun Islam itu yang 5 itu harus kita pegang. Syahadat kita harus bisa. Sholat yang wajib itu wajib kita laksanakan, jangan kita tinggalkan. Rukun Islam kita pegang, rukun iman kita yakini. Rukun iman wajib kita yakini. Jadi itu pegangan kita, ya. Pegangan untuk pelajar muslim, terkhususnya untuk SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau. Ya, belajarlah tentang agama dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai kita menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang membosankan. Jangan sampai kita menganggap belajar itu hanya untuk mendapatkan nilai. Tapi belajar itu memang adalah kewajiban kita selaku muslim yang dituntut untuk terus belajar, menimba ilmu, mencari guru. Tidak hanya satu guru. Guru kita di mana saja, di lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Lingkungan keluarga kita bagus, insya Allah keluarga kita pun akan menjadi orang yang baik, orang yang bagus. Jadi itu ya pesan saya selaku pengajar di SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau ini kepada anak-anak SMK Muhammadiyah baik kelas 10, 11 maupun 12, jangan takut dengan rezeki, karena rezeki itu bisa kita cari. Tapi takutlah kehilangan akidah, karena kalau akidah kita sudah hilang, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita login yang kedua. Ya, gitu. Nah, Ustadz kan sebagai pengajar juga nih di SMK Muhammadiyah. Nah, boleh kasih cerita apapun alam pribadi Ustadz ketika Ustadz belajar ilmu agama juga secara sendiri pribadi menyentuh hati Ustadz pribadi. Kalau untuk pengalaman pribadi, ya saya ini masih muda. Jadi ujian hidup itu pasti ada. Jadi sebelum kita memahami agama lebih mendalam, ujian hidup itu yang akan menjadi pelajar bagi pelajar untuk kita. Karena apa? Dari ujian hidup itulah kita akan memahami apa yang namanya takdir. Kita akan memahami apa itu musibah. Kita akan memahami apa yang namanya rezeki. Kalau pribadi saya, untuk ujian hidup itu pastian. Dari ujian hidup kita belajar ikhlas, belajar sabar. Nah, dari kata-kata sabar dan ikhlas itulah akan menanamkan kepada diri kita bahwa ujian hidup itu adalah salah satu rintangan untuk agar kita bisa lebih naik lagi level kita dari orang alim, mungkin akan naik kita. Dari yang orang yang biasa saja, mungkin Allah berikan ujian akan naik tingkat oleh Allah. Kenapa? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kencang angin menghembus. Seperti pohon, kalau pohon itu semakin dia tinggi, semakin terlihat goyangan dari angin tersebut. Nah, seperti itu juga kita. Makanya
yang namanya ujian hidup setiap manusia itu pasti ada. Tinggal lagi kita menyikapinya. Nah, dari ujian hidup itulah saya baru sadar bahwa ternyata dengan ujian hidup ini akan meningkatkan level kita. Baik itu level sabar kita, level ikhlas kita, itu akan meningkat. Secara tidak langsung kita akan memahami itu sendiri. Makna dari ujian itu akan tampak setelah kita bisa melewatinya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji suatu umatnya, tidak menguji seseorang itu tanpa ada solusi. Pasti ada solusi. Tinggal kita lagi berpikir bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam hidup kita pribadi terkhususnya. Seperti belajar. Belajar itu kan pasti ada masalah hidup. Apa itu? Misalnya sedang ada ujian. Nah, saya belum menghafal. Ini mau ujian. Tinggal kita lagi. Bagaimana cara kita? Bangun. Bangun subuh. Bangun subuh kita selesai sholat subuh. Nggak tidur lagi. Buka buku. Kita belajar. Itu salah satu kiat belajar untuk mempermudah rekaman otak kita. Kenapa? Karena di subuh hari itu kondisi otak kita itu masih fresh. Ya, masih segar. Jadi kalau kita menghafal, insya Allah dapat menyerap. Jadi pas ujian, cepat kita. Jadi ujian kita akan paham. Itu tadi saya sudah menghafal. Itu tadi saya sudah membaca. Sudah. Ya, jadi itulah ujian hidup. Ujian hidup itulah yang menjadi motivasi saya bahwa dengan ikhlas dan sabar kita akan naik ke level yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Ustaz sudah bersedia datang di podcast kita pada hari ini. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan obrolan kita di perkembangan hari ini. Belajar ilmu dengan cahaya bukan hanya sekedar hafalan. Terima kasih, saya Jita Sari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.